Selamat pagi semua sobat tani. Berjumpa lagi dengan saya Malik. Hari ini kita nggak mereview tanaman cabainya karena lagi proses penurunan buah juga. Kita ngobrol-ngobrol santai aja, berbagi pengalaman. Saya mau berbagi pengalaman tentang pembandingan waktu penanaman tahun kemarin di lahan bawah dengan sekarang, karena metodenya juga yang beda, medannya juga beda, jadi sedikit ada perbedaan. Kalau tahun kemarin itu kita bertani full dengan segala macam obat-obatan, pupuknya itu bahan kimia. Dengan metode yang sekarang saya lakukan di sini, kita bertahap masuk ke dalam tahap organik walaupun belum sepenuhnya, cuma ke penggunaan kita dari bahan-bahan kimia itu sangat minim. Dan untuk hasilnya juga kita berbeda lah. Waktu kita penanaman tahun kemarin itu semuanya serba kimia. Kita untuk jumlah kematian tanamannya pun hampir bisa disebut 40%. Kalau sekarang kita pakai metode adopsi, beberapa metode jadam juga, dan hasilnya saya juga kaget terus terang. Hampir 98% itu tanaman kita dikasih cuaca ekstrim itu. Kalau untuk cuaca kita nggak jauh berbeda dari tahun kemarin. Sama hujannya itu bukan main, nggak berhenti-berhenti. Dan sekarang juga seperti itu. Ini baru hari ini ada panas kita. Tapi ada perbedaannya sangat jauh sekali. Kita hampir 98% kita menggunakan metode jadam itu, tanaman itu hidup hampir 98%. Ya walaupun kita kalau untuk 100% kita nggak mungkin lah, ada aja 1, 2. Kalau kita hitung dari ujung ke ujung itu, kita iseng ya, kemarin kita hitung ada dari 10.000 tanaman itu yang terdampak hanya 8 pohon saja, hanya 4 lubang saja. Itu pun kebanyakan bukan karena Leiofosarium, dia kena serangan, kalau di sini kita sebutnya apa ya, kuuk kalau orang Sunda bilang, atau uret. Jadi dia dimakan akarnya habis, jadi cabainya nggak bertahan, mati. Tahun kemarin itu kita penggunaan dari herbisida, dari fungisida, dari insektisida, maupun pupuknya kita semua full kimia. Dan itu memang pertama pertumbuhannya itu kita sehat, bukan main, gemuk-gemuk tanamannya. Tapi begitu kita pas turun buah, serangan itu Leiofosarium itu, wah udah nggak bisa dikendalikan, sudah nggak pakai obat apapun kita kewalahan tahun kemarin. Tapi tahun ini kita dengan metode yang santai, dengan metode sebagian besar itu organik, hampir 70% pemakaian metodenya kita pakai organik. Dari mulai pemupukan, dari mulai insektisida dan fungisidanya juga sebagian itu kebanyakan kita pakainya organik. Jadi pakai kimia itu hanya untuk pancing-pancingan aja, biar efek kerja obatnya itu istilahnya agak cepat lah. Dari pertama kita tanam ini, kita penggunaan hanya dalam waktu pengurusan bibit itu kita hanya memasukkan asam humat, yang juga mungkin dalam lubang tanamnya itu kita pakai jamur mikorizа. Dan itu terbukti dalam bibit pun kita waktu pencabutan, waktu tahun kemarin itu di kebun yang di bawah itu, kita tanaman cabai itu akarnya hampir nggak ada waktu sebelum penanaman. Tapi begitu kita penggunaan jamur mikorizа, tanaman cabai itu walaupun masih kecil-kecil, akarnya itu bukan main panjang-panjangnya. Dan sampai sekarang pun alhamdulillah terbukti dengan beberapa metode organik itu cabai sehat. Untuk produksinya sendiri menurut saya pribadi
Ini nggak mungkin kalah jauh dengan pertanian konvensional. Untuk penggunaannya sendiri, kita dari pengecoran aja hanya pakainya urin kelinci, organiknya asam humat, juga pakai kalsium. Kalau untuk tahun sekarang ini, terus terang saya review jujur, ini tanaman belum pernah sama sekali yang namanya makan NPK. Mau NPK Mutiara, mau NPK Grower, mau NPK Profesional, mau NPK Patani, NPK Cantik, NPK kalau kata orang sini itu NPK Jerman. Kita belum masuk sama sekali. Kita hanya pakai urin kelinci, pakai asam humat, sama kalsium. Itu juga dari pertama tanam itu kita sudah melakukan pengecoran sebanyak 2 kali saja. Apalagi bila cuaca hujannya sedang ekstrimnya, kita nggak berani ngecor. Kita biarkan kondisi tanaman itu apa adanya. Mungkin beberapa bahan kimianya kita cuma pakai untuk insektisidanya hanya 2 jenis, baru habis. Regen 1 botol yang berapa mili itu, kalau nggak salah 80 mili entah 60 mili. Baru habis Kurakron itu 2 tutup botol saja untuk yang kemasan yang harganya 60.000 kemarin. Setiap penyemprotan tetap kita yang besarnya itu pemakaian hanya menggunakan jadam sulfur, jadam wetting agent. Nah, satu lagi mungkin tambahan untuk fungisida kimianya, kita hanya pakai Ridomil Gold. Dari pertama kita pembibitan sampai sekarang itu baru habis 2 botol kecil. Entah berapa mili itu, kita nggak dilihat juga berapa milinya kemarin. Mungkin di beberapa video sebelumnya kita tunjukkan Ridomilnya yang sebesar apa, mungkin sebesar di atas besaran jempol tangan kita botolnya itu untuk pestisida kimianya baru itu aja yang masuk. Regen 1 botol, Kurakron hanya baru habis 2 tutup untuk pengoplosan aja. Jadam sulfur dan JWA kita pakai Ridomil Gold juga. Nah, mungkin untuk pupuk foliarnya yang pakai kimia itu kita pakai beberapa bagian kecil. Dalam 1 tank itu hanya 1 sendok kita pakainya magnesium sulfat dari Patani, terus pakai juga Ultradap dari Patani. Untuk sekarang masih generatif itu pakainya Gandasil B. Hanya segitu aja kita dari pertama tanam itu. Kalau di total kita untuk biaya penyemprotan dan juga pupuk kurang lebih hanya menghabiskan dana sebesar 700.000 aja sampai saat ini. Itu pun obat-obatannya belum habis. Jadam sulfur pun di sana kita di rumah untuk pembuatan yang 8 liter itu kita masih punya bahannya. Di sana di rumah itu ada bubuk belerang 2,5 kg, ditambah natrium hidroksida juga 2 kilo. Untuk garam kasarnya kita udah punya, nanti mungkin tinggal cari bubuk tanah liatnya dan juga bubuk batu. Biasanya kita pakai bubuk batu yang mengandung beberapa mineral silika untuk pencampurannya. Namun bila yang tidak suka dengan baunya silika itu, ya kita nggak usah pakai silika juga, cukup dengan belerang, natrium hidroksida ditambah garam kasar pun udah jadi, udah bisa bikin jadam sulfur. Karena sepengalaman saya ketika pakai bubuk batu yang ada mengandung mineral silikanya itu, wah, memang jadam sulfur itu baunya tambah bukan main, menyengatnya. Tapi sebenarnya untuk hama itu bagus, dia mengusir juga untuk pencegahan. Mungkin
Kalau untuk lingkungan, ramah lingkungan juga sebenarnya jadam sulfur itu. Untuk review tanaman cabainya mungkin kita hari ini nggak review dulu, karena sebenarnya saya juga sendiri liatin tanaman cabai itu bosen. Kenapa? Saya nanti mau lihatnya kita review, nah kira-kira begitu turun buahnya sudah banyak, jadi kita lihat kualitas buahnya seperti apa tanaman serayu ini. Kalau kita untuk varietas itu kebanyakan serayu ditumpang sari dengan megatop, cabai merah besar. Mungkin ada setengah amplop itu kita pakai cabai merah keritingnya itu tangguh. Nah, mungkin ini yang di sebelah sana, sebelah saya ini, yaitu CMK tangguh. Kalau untuk ketinggian kayaknya mungkin nggak terlalu tinggi kayak serayu. Lagi pula ini yang di pinggir saya ini dia untuk penanaman dia beda seminggu, jadi masih beda tingginya sama yang lain. Tapi kalau untuk buah, kita sedang masa pembuahan, sedang turun buah. Jadi untuk sobat petani semua yang ingin beralih sedikit demi sedikit ke pertanian organik, jangan ragu, karena saya udah merasakan sendiri hasilnya. Kalau dibanding pertanian konvensional itu, kita bertani dengan cara organik itu dia tanah lebih sehat, tanaman lebih sehat, lebih tahan penyakit. Dan ini bukan sekedar omong, kita memang betul-betul dirasakan tahun ini pembandingan dari tahun kemarin dengan tahun sekarang itu sangat beda sekali. Dan alhamdulillah, mudah-mudahan ini tanaman tetap sehat terus sampai nanti waktu pemanenan, mungkin sekitar 1-2 bulan lagi. Kalau untuk keritingnya, mungkin kalau untuk cabai merah besarnya kita hanya sekitar 3 mingguan lagi bisa panen. Dia untuk buah-buahnya sendiri sudah mulai ada yang turun seperti ini. Kita lihat ini untuk cabai merah besarnya, dia sudah mulai berbuah. Kalau ini untuk cabai merah keritingnya sudah mulai mau berbuah. Cabai merah besar, ini cabai merah keritingnya baru turun pentil ya. Ini untuk cabai merah besar, ini cabai merah keriting. Oke sahabat petani semua, untuk sekarang mungkin kita cukup dulu sekian, karena saya juga baru sampai kebun. Rencananya hari ini kita mau semprot herbisida untuk bukan di lahan, kita di jalan-jalan aja untuk beri jalan. Kalau untuk antar bedengan sendiri kita nggak berani semprot herbisida karena takut tanahnya rusak juga. Kita kemarin metode penyiangan gulmanya itu dengan cara dicabut dengan tangan dicabut sedikit demi sedikit. Alhamdulillah sekarang sudah rapi, antar bedengannya sudah bersih. Oke, sekian dulu sobat petani semua, mudah-mudahan kita segera berjumpa lagi nanti setelah kita ada waktu senggang dan membuat video-video tentang produksi serayu ini. Saya juga belum tahu produksi serayu ini seperti apa, karena tahun kemarin kita juga tanamnya OR Twist 42. Kalau untuk OR Twist 42 segi produktivitas dia disebut standar lah. Kalau untuk tonase memang masih kalah dengan cabai-cabai merah seperti Jeko, seperti Phoenix, Wong Telu, dan segala macam yang lainnya lah. Merek-merek tapi itu pasti OR kalah kalau untuk segi produksi. Tapi kalau untuk kualitas buah dia OR Twist itu paling ideal untuk di pasaran. Karena apa? Kulitnya tebal, tidak terlalu besar, dan juga tahan lama.
Oke, sekian dulu, terima kasih sobat petani semua yang sudah menonton channel ini. Jangan lupa like, komen, dan share. Jangan lupa komen juga yang bermanfaat. Andai kata ada kurang-kurang dari pekerjaan kita, itu kita bolehlah di komen, misalkan bang ini kurang anu, nanti kita tampung, kita juga biar tambah ilmu juga, biar bisa saling berbagi juga. Oke, saya pamit undur diri sobat petani semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.